Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Merina Siva dari kelas 12 TKJ 1. Jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenai dynamic routing BGP. Oke, baik teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai BGP. Sekarang kita akan belajar dulu tentang konsep BGP. Teman-teman tahu ya bahwa HCRP dan OSPF itu masuk pada IGP atau Internet Gateway Protocol. Dan untuk BGP sendiri itu masuk pada IGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, bedanya dari IGP dan IGP itu IGP pada AS dan untuk EGP itu adalah inter. Nah, apa sih AS itu? Jadi AS itu adalah ibaratkan sebagai perusahaan. Misalkan teman-teman, di sini ada google.com. Nah, Google itu kan ada banyak router ya. Nah, di sini misalkan ada router, kemudian server dan untuk AS-nya itu misalkan 100. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang namanya Facebook. Di Facebook dengan banyak router dan juga servernya. Dan untuk AS-nya itu adalah 200, teman-teman. Kemudian setelah itu di sini juga ada yang namanya Twitter. Nah, Twitter ini dengan banyak router dan juga server. Nah, sedangkan Twitter ini untuk AS-nya itu adalah 300. Nah, misalkan di sini ada router dan juga server. Berarti di sini banyak ya teman-teman untuk router dan juga servernya. Nah, di sini kita harus menggunakan BGP untuk EGRP dan juga OSPF. Itu kita menggunakan di dalam perusahaannya. Itu misalkan router ketemu router itu menggunakan EGRP atau OSPF. Nah, untuk menghubungkan dari Google ke Facebook atau Facebook ke Twitter dan Twitter ke Google itu menggunakan BGP, teman-teman. Jadi, untuk menghubungkan semua ini itu harus menggunakan BGP. Begitu ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat BGP hr.net. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di sini kita menggunakan internetnya itu dari PT Network Telintas Fiberindo. Nah, di sini kita klik ya untuk AS 141054. Kita klik. Nah, di sini adalah AS info ya teman-teman. Di sini ada IP-nya beberapa dan banyak info lainnya. Kita ke Grab 4 atau IP versi 4-nya. Teman-teman bisa dilihat di sini ada topologi jaringan pada perusahaan-perusahaan ya. Teman-teman di sini ada PT Jembatan Citra Nusantara dan juga ada PT Telekomunikasi Indonesia. Di sini juga ada PT Mega Akses Persada dan lain-lain ya teman-teman. Ini adalah topologi internet yang menggunakan BGP teman-teman. Nah, seperti itu untuk konsep dari. Nah, sekarang teman-teman di sini kita sudah setup topologi 2 router. Kita juga sudah memasukkan 2 router PC, kemudian kita juga sudah menghubungkan dari router ke router, kemudian router ke PC-PC-nya. Terus selanjutnya kita akan membuat dulu IP-nya. Untuk di G00 di router 1 ini adalah 10.1/30 dan di G00 router 2 adalah 10.2/30. Terus di G1 router 1 itu adalah 192.168.1/24. Dan untuk PC-nya adalah 192.168.1/2/24. Untuk ke router 2 di gig satunya adalah 192.168.2.1/24 dan di PC-nya adalah 192.168.2.2/24. Oke teman-teman, langsung saja kita konfigurasikan IP-nya di routernya terlebih dahulu. Kita akan masuk ke router yang pertama terlebih dahulu, teman-teman. Oke, setelah sudah kita masuk ke router pertama, kita no shutdown kan dulu interface-nya ya teman-teman. Kita masuk ke interface range 00 sampai 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Kemudian kita no shutdown dan exit teman-teman. Selanjutnya kita masukkan IP-nya ya. Untuk di gig 00 itu adalah 10.1 dengan prefix 30 ya teman-teman. Kita masuk ke internet gig 00, kita masukkan IP-nya, IP address-nya adalah 10.1 dan untuk subnet mask-nya 255 252 ya teman-teman. Karena prefix-nya itu 30. Sekarang kita ke internet gig 1 teman-teman. Untuk IP address-nya adalah 192.168.1.1 dan subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Maaf teman-teman, IP-nya 192.168.1.1 dan subnet mask-nya 255.0 ya teman-teman. Kemudian setelah selesai, sekarang kita setting IP di PC-nya ya. Untuk di PC 1 sendiri itu adalah 192.168.1.2 dengan subnet mask-nya kita masukkan dan default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Sebelumnya kita nyalakan juga ya di switch keduanya. Kita no shutdown. Caranya sama seperti konfigurasi di switch pertama tadi. Nah, selanjutnya teman-teman di sini di switch kedua kita no shutdown kan, lalu kita masukkan IP-nya. Yaitu 192.168.2.2. Maaf teman-teman, untuk IP address-nya 10.10.10.2, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.252 ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke INT gig 01. Di sini kita juga masukkan IP address 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.0. Oke, setelah itu kita masukkan IP pada setiap PC-nya ya teman-teman. Untuk PC 1 sendiri itu adalah IP-nya 192.168.1.2 dengan subnet mask kita masukkan dan default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Oke, setelah itu kita masuk ke PC 2 dengan IP 192.168.2.1. Lalu kita masukkan juga untuk subnet mask-nya dan gateway-nya adalah 2.1 teman-teman. Oke, setelah itu ini kita sudah meng-setup topologi 2 router. Selanjutnya kita akan konfigurasi BGP-nya. Langsung saja kita ke router pertama. Nah, untuk konfigurasi BGP itu adalah router BGP. Kita tanya untuk di BGP ini kita memasukkan autonom system number, artinya di router kedua atau router yang terhubung itu semuanya harus sama autonom system number-nya teman-teman. Oke, misalkan ini adalah router BGP. Kalau kita enter, nah sebelumnya untuk melakukan dynamic routing itu kita harus mengadvertiskan dulu teman-teman. Untuk yang IRP itu kita akan langsung ke network dan kita masukkan IP yang kita advertiskan. Nah teman-teman, kemudian untuk SWV itu juga kita masuk ke network dan kita memasukkan wildcard base-nya. Kemudian area 0. Nah teman-teman, untuk di BGP ini kita harus memasukkan tetangganya dulu teman-teman.
yaitu di sini kita adalah 10.2. Jadi untuk 10.2 itu adalah tetangga dari 10.1 teman-teman. Artinya kita harus mengetikkan terlebih dahulu netboard 10.2 yaitu IP tetangga kita. Kemudian di sini kita tanya. Nah, di sini ada yang namanya as of remote netboard. Nah, untuk remote as netboard ini artinya bahwa misalkan suatu perusahaan ini adalah Google. Misalkan di sini Google dan untuk di router 2 ini adalah Facebook. Untuk yang di Google ini as-nya adalah 1, A1 dan untuk yang Facebook itu atau router 2 ini as-nya adalah 2. Jadi di sini BGP1 itu akan menjadi A1 teman-teman. Dan untuk tetangganya atau router kedua itu adalah AS2. Artinya di sini adalah netboard 10.1, 10.2 yaitu IP tetangganya. Kemudian remote AS dan di sini kita akan masukkan remote AS2. Oke teman-teman, bukan satu ya, karena di sini adalah kita memasukkan IP dari tetangganya. Oke, setelah itu kita akan enter. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengadvertiskan IP yang akan kita promosikan, yaitu kita ketikkan network 10.0. Lalu kita tanda tanya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini ada network mask. Sebelumnya untuk SPF itu kita menggunakan wildcard page-nya ya teman-teman. Untuk BGP ini kita memasukkan subnet masknya, yaitu kita ketikkan subnet masknya. Untuk 10.0 itu adalah 255.255.255.252 teman-teman. Itu untuk yang 10.0 karena prefixnya itu 30. Setelah kita enter, terus kita masukkan juga network 192.168.1.0 dan subnet masknya. Setelah selesai teman-teman, itu kita konfigurasikan saya untuk konfigurasi BGP di router pertama. Sekarang kita ke router kedua, kita konfigurasikan yaitu router BGP 2. Terus kita masukkan IP tetangganya yaitu netboard 10.1 dan remote AS-nya ya teman-teman. Nah, terus kita juga masukkan networknya, kita advertiskan ya teman-teman, yaitu 10.0 dan kita masukkan subnet masknya 255.252. Oke, selanjutnya 192.168.2.0 ini satunya adalah untuk subnet masknya 255.0 teman-teman. Maaf teman-teman, 192.168.2.0 ya teman-teman, dan subnet masknya 255.0. Setelah selesai kita akan coba cek dulu do show IP BGP summary. Oke teman-teman, di sini bisa dilihat ya ada 10.1. Terus di sini juga ada state atau PBX record, ini artinya adalah 4 IP di networknya teman-teman. Kita akan coba cek tabel routingnya. Do show IP route. Bisa dilihat ya teman-teman. Sekarang di sini ada B. Untuk B itu adalah BGP ya teman-teman. Oke, di sini ada 1 T0 dan juga 2 T0. Nah, artinya adalah sekarang PC1 dan PC2 itu sudah bisa saling berkomunikasi. Kita akan coba cek kirim paket. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba cek kirim paket.
Nah, awal-awal itu valid ya, kita akan coba lagi. Oke, successful yang artinya PC1 dan PC2 itu sudah bisa saling berkomunikasi. Kita coba cek kirim paket. Mohon maaf teman-teman, artinya konfigurasi BGP-nya sudah selesai. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk konfigurasi BGP pada dua router. Sekarang kita akan mencoba menambahkan satu router lagi. Kita tambahkan satu router dan juga satu PC teman-teman. Terus kita akan konekkan dari router ke router 2 dan dari router 3 ke PC. Setelah itu kita konekkan dari router ke router 2 dan dari router ke PC. Terus kita akan membuat IP-nya. Untuk di gig 2 di router 2 itu adalah 20.1/130 dan untuk di gig 00 router 3-nya adalah 10.10.10.20/2/30 ya teman-teman. Kemudian untuk gig 1, maaf teman-teman, kemudian untuk di PC-nya 192.168.3.2/124. Oke teman-teman, langsung saja kita konfigurasikan IP-nya di router 2 ini. Kita tambahkan ya. Karena menambahkan network, kita masukkan interface gig 2. Kemudian no shutdown dan kita masukkan IP address-nya yaitu 20.1. Lalu di sini kita masukkan IP address 20.1 dan 255.252. Oke, setelah sudah, kita masuk ke router 3 teman-teman. Di sini kita masuk ke interface gig 00. Kemudian untuk IP-nya kita masukkan di sini adalah 20.2. Dengan subnet mask-nya kita juga masukkan ya teman-teman. Oke, selesai teman-teman. Sekarang kita setting IP di PC-nya. Sebelumnya kita masukkan IP ini dulu ya, 192.168.3.2 untuk IP PC-nya teman-teman. Dan untuk subnet mask-nya itu udah 55.0 ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman, 3.1 ya. Lalu setelah sudah, kita akan setting di PC-nya. Untuk IP-nya 192.168.3.2, lalu kita masukkan juga subnet dan gateway-nya adalah 3.1.1. Oke teman-teman, kita sudah meng-setup topologi 3 routernya. Nah, langsung saja kita konfigurasi BGP di router ketiganya. Nah, namun sebelumnya
Kita tahu yang untuk di router ini sudah menjadi AS1, kemudian router 2 itu menjadi AS2, dan di router ini akan menjadi AS3 teman-teman. Sekarang kita konfigurasi BGP nya, karena di router 2 ini menambahkan network, jadi kita konfigurasi juga di router 2. Kita masuk ke router 2, kemudian router BGP 2, kemudian network 10, 20.2, remote AS3, remote nya AS3. Oke, 20.2 remote AS3 ya, dari AS3. Yaitu tetangganya ya teman-teman. Yang ini ya teman-teman. Lalu kita enter, kemudian kita akan mengadvertiskan 10 tik 20 tik 0. Ini adalah 10 tik 20 tik 0, dan maksnya kita masukkan 25 titik 252. Selesai, kita ke router 3 nya teman-teman. Di router 3 kita masukkan router BGP 3. Kemudian setelah kita memasukkan IP tetangganya, yaitu yang di sini teman-teman, yaitu 20.1 dan remote AS2. Kita ketikkan network ya, 20.1. Kita juga masukkan subnet masknya. Mohon maaf teman-teman, remote AS2. Kemudian kita ketikkan network dengan IP 10.10.10.20.2. Lalu kita masukkan juga masknya, yaitu 255.255.255.255.252. Selesai, kita oke teman-teman, sekarang kita akan coba cek tabel. Mohon maaf, kita masukkan dulu untuk IP nya yang ini dengan IP 192.168.3.0 dan subnet masknya 255.0. Oke, selesai teman-teman. Sekarang kita akan coba cek untuk tabel routingnya. Kita akan cek, show IP route. Nah teman-teman, di sini ada 3.0 ya, yaitu yang di router ketiga, dan ada 2.0 yaitu yang di router kedua teman-teman. Oke, sekarang kita coba cek dikirimkan paket dari PC ke PC. Ini bisa dilihat baik-baik ya, sebelum kita mengirimkan paket ke masing-masing PC. Oke, kita coba ya. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Kita akan coba juga yang lain, PC1 ke PC2 atau PC3 ke PC2. Ini juga successful teman-teman. Oke, seperti itu untuk konfigurasi BGP nya. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.